Menyimpulkan. Ada satu hikmah yang menurut saya itu keren dari seorang dai. Beliau bilang gini, kalau kalian dapat WA, teks apapun bentuknya, kalau kalian dapat teks, dikirimin teks sama orang yang kalian gak nyaman, jangan langsung dibales. Terus tunggu dulu beberapa lama. Mungkin besok dibalasnya. Kalau kita gak nyaman ya, kalau yang kita nyaman balas aja langsung, kasihan dia nungguin. Kalau gak nyaman kayak dia misalnya ngomong yang gak pantas, atau salah ngomong, atau mengkritik, atau apalah, jangan langsung dibalas. Kenapa? Tunggu sampai besok. Kalau kita tunggu sampai besok, kita akan dapati diri kita besok membalasnya lebih bijak daripada semalam. Kenapa begitu? Kata beliau dalam sebuah perumpamaan, kalau kalian mendapatkan makanan yang panas, jangan langsung dimakan. Tunggu sampai dia agak sedikit hangat atau lebih dingin, baru kalian makan, itu akan sehat. Kalau panas-panas dimakan, itu hanya akan menyakitkan diri kalian sendiri. Begitu juga ucapan. Dapat teks, jangan langsung dibalas, masih panas. Nanti sama-sama kebakar nih. Tunggu sampai dia dingin. Kita dingin, dia dingin, di sana udah ngirim teks kan semalaman, nungguin akhirnya dingin ya. Gak tahu juga, mungkin lebih panas kali ya. Nah, kita membalasnya dalam keadaan dingin, sejuk, enak tuh. Kayak air dikasih teh panas, tunggu sampai jadi teh hangat. Baru kita minum, tapi kalau panas-panas diminum. Yang pertama kita celaka, yang kedua juga orang lain celaka. Kenapa? Kita celaka karena kepanasan, orang lain celaka karena kita salah-salahin. Ini siapa sih yang bikin teh panas-panas amat, dan seterusnya dan seterusnya. Begitu juga dengan ucapan. Ini cara berbaik sangka nih. Caranya jangan langsung disimpulkan, jangan langsung dijudge, tunggu aja dulu. Siapa tahu setelah kita tunggu ternyata secara natural terjelaskan dengan sendirinya. Muncul tabayun yang tidak kita sengaja, bukan kita cari, bukan. Tiba-tiba muncul kayak tabayun, penjelasan dari sana sini. Akhirnya kita nggak sempat menyimpulkan yang negatif kan? Alhamdulillah selamat gitu. Ustaz, kadang-kadang buruk sangka itu bukan disengaja, muncul aja. Makanya nggak mungkinlah kita sengaja pengen berburuk sangka sama orang lain. Itu was-wasa dari setan. Kok salah setan sih Ustaz? Ya emang salah setan. Kenapa kok salah setan? Ya setan, memang untuk disalahin gitu kan. Makanya Nabi Yusha ketika lupa dengan ikannya yang berenang, apa kata beliau? Wa ma ansanihu illa syaitanu an adzkurah. Enggak ada yang bikin saya lupa kecuali karena saya setan. Ini setan nih kerjaannya nih, gitu. Jadi a'udzubillahi minasyaiton. Pas kita ada yang enggak enak di pikiran kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Terus kata setan, gue gak ngapa-ngapain kok ditaus-tausin sih. Ya emang bagian dia gitu. Masa auzubillahi minni. Ya Allah aku berlindung dari diriku sendiri, kan gak mungkin ya. Gak ada ayatnya, yang ada berlindung dari setan. Intinya cari celah. Jangan langsung disimpulkan, biarin aja dulu, larut. Ada masalah, jangan langsung, wah bener nih. Jangan, diamin aja dulu. Minimal kalau gak tertabayun, terjelaskan dengan sendirinya, kitanya udah concernnya udah pecah dengan hal-hal yang lain. Siapa tahu tiba-tiba Allah memberi kita rezeki lupa, besok gak sempat dibahas lagi. Ini cara-cara berbaik sangka yang kata ulama praktis. Tunggu, jangan simpulkan dulu. Kedua, cara berbaik sangka, kita ingat-ingat kebaikannya. Karena kalau kita gak pernah ingat kebaikan orang lain, agak susah sih memikirkan bahwa dia itu sebetulnya gak ada maksud apa-apa. Tapi kalau menurut kita nih orangnya tuh baik, orangnya tuh gak pernah bohong. Begitu ada orang yang bilang dia bohong lu kemarin, kayak gak mungkin deh. Soalnya setahu saya dia tuh orangnya selalu jujur. Nah kan karena kita ingat bahwa dia jujur, susah percaya kalau dia bohong. Karena kita ingat dia orangnya setia, susah percaya kalau dia selingkuh. Karena kita ingat dia orangnya perhatian, susah percaya kalau dia cuek. Ini nih ingat kebaikan. Seingat mungkin, kalau perlu kita bikin program buat diri sendiri berbaik sangka dalam rangka mastata'tum, semampu kita catat. Dia pernah gini sama saya, dia pernah bantuin saya, dia pernah. Sesekali kita minta tolong, dia gak bisa tolong, kita akan lihat dulu sih dia selalu nolongin saya. Kok sekarang dia gak nolong? Kayaknya dia lagi ada masalah juga. Tapi kalau kita lupa, dia emang gitu orangnya, susah banget dimintain tolong. Padahal setiap hari nolong. Kecuali kali ini. Nah ini cara berbaik sangka, ingat kebaikan orang lain. Kalau gak ada Ustaz, siapa bilang gak ada? Gak mungkin gak ada, kecuali Firaun. Toh Firaun aja masih ada kebaikannya apa? Masih mau menampung Musa kecil di rumahnya, walaupun sebetulnya dia gak suka kepada Musa itu. Masih mau, gara-gara apa? Gara-gara sayang sama istrinya. Kalau Dajjal, nah itu satu-satunya yang mungkin bukan hampir, gak ada sih emang. Sehingga kita disuruh bertaus di akhir sholat kita dari Dajjal. Jadi taus itu kayaknya setahu saya itu dua ya. Setan dan Dajjal.
Ini saking buruknya. Tapi kalau manusia biasa pasti ada. Kalau nggak kelihatan sama kita bukan nggak ada, kita nggak tahu. Sehingga kita berbaik sangkanya ya pasti adalah kebaikan dia, cuman saya nggak tahu. Ustadz, kalau yang berburuk sangka itu tentang sesuatu yang bikin kita sebel gimana Ustadz? Ini nih yang agak berat nih. Kalau nggak ada hubungannya dengan kita kayak isu, informasi, apa yang lagi nge-hit atau apa, itu mungkin buat kita sih gampang berbaik sangkanya. Tapi kalau yang bikin kita nyesek gimana Ustadz berbaik sangkanya? Sholat. Jangan berbaik sangka sama dia kalau belum mampu. Berbaik sangkalah kepada Rabbnya. Karena kalau ini juga nggak bisa, udah nggak ada lagi harapan. Cara berbaik sangka kepada Allah hubungannya dengan dia apa Ustadz? Ya Allah, saya nggak tahu apa yang terjadi. Saya serahkan urusan dia kepada Engkau. Engkau pasti nggak akan ngecewain saya dong pastinya. Ini nih cara berbaik sangka ke Allah. Akhirnya tawakal modalnya supaya kita nggak ngikutin prasangka buruk kita yang bikin kita nyesek. Kadang-kadang orang berburuk sangka itu bukan hanya dalam kehidupan yang biasa. Dalam ibadah aja bisa berburuk sangka. Dan kalau udah kayak gitu udah nggak nyaman. Ada teman kita misalnya kayak lagi puasa sunnah. Kok dia egois banget sih puasa sunnah pas lagi mau ngajak acara makan-makan bareng saya nggak bisa, sehari aja dia batal. Nah ini udah mulai muncul sebelnya, nggak nyamannya. Berbaik sangkalah apa? Ya mungkin dia nggak ada hajat yang dia lagi butuhin sehingga dia kayak lagi ngelobi langit dengan ibadah-ibadah sunnah dan itu lebih dia butuhkan daripada sekedar membatalkan puasa demi makan-makan dengan kita. Ya udah deh nggak apa-apa, mungkin dia punya hajat yang penting. Bisa kayak gitu atau apapun lah bentuknya. Kadang-kadang dalam ibadah juga berburuk sangka itu bukan yang fatal sih, tapi agak dikit ganggu kayak lagi sholat berjamaah. Saya pernah ngimamin kan ada ayat-ayat yang kadang-kadang kalau lagi berkesan gitu diulang-ulang ya. Kayak misalnya baca ayat, bukan Ar-Rahman sih kalau itu pasti diulang-ulang sih. Fabi ayya rabbikum tukadziban. Ada yang kayak wabasyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Sampaikanlah berita gembira kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Wah ini keren ya ayatnya. Wabasyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Diulang lagi. Kenapa lagi mensugesti diri? Gak usah khawatir deh beramal soleh. Karena pasti gembira hasilnya. Pasti dibahagiain Allah. Pasti Allah balas. Gak mungkin dikecewain. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat. Di belakang kadang-kadang makmumnya mungkin gak bisa berbaik sangka. Tapi gak fatal juga sih. Jangan-jangan Ustadz lupa nih. Analahum jannat. Karena kebenaran dia hafal. Analahum jannat dibenerin. Saya wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtil anhar. Ya. Seandainya bisa ngomong, tahu. Cuman kan enggak bisa ngomong dalam salat ya. Jadi bukan saya lupa, lagi menikmati ayat yang menurut saya berkesan gitu, tapi kayak dibener-benerin, teriak satu masjid, anna lahum jannat. Dia baru tahu anna lahum jannat dari yang di depan, dan dia juga enggak hafal aslinya. Jadi kayak, wah ternyata itu ya udah deh rame-rame yuk. Analom jannat gitu. Apaan sih? Ada yang kayak gitu. Pernah sekali kayak gitu sholat dibenerin dari belakang. Pernah saya gak ngerasa lupa gitu. Terus akhirnya apa? Saya sebagai imam kan gengsi gitu kan. Pas analom jannat. Analom dilebay-lebayin iramanya gitu biar yang pengen ngasih tahu kode gitu. Gue hafal. Cuman lagi kayak khusyuk gitu sih. Intinya adalah berburuk sangka itu emang gak nyaman. Dalam ibadah aja gak nyaman. Padahal itu bukan hal yang fatal kan. Mungkin justru makmumnya kayak kasihan ya ustadznya ya. Udah 5 kali ngulang gak lewat-lewat. Ya udah deh kita benerin. Kalau berbaik sangkanya imam ya kepada makmum. Kalian baik banget sih dibenerin. Padahal saya gak salah loh. Kasihan deh lo gitu. Jadi artinya ya berbaik sangka semampu kita. Terus ada yang ketiga. Gimana caranya biar gak terjadi berburuk sangka. Kita nih sebagai orang yang kadang-kadang suka bikin masalah, suka bikin syubhat istilahnya. Apa itu syubhat? Sesuatu yang berpotensi salah faham. Itu namanya syubhat. Sesuatu perkataan, perbuatan, posting kalau dalam bahasa sosmed itu yang berpotensi orang salah faham. Nah, kitanya yang harus tabayun segera sebelum terjadi kesalahpahaman. Contoh, saya posting main air di laut pakai celana pendek.
Kan berpotensi orang salah paham ya. Wah Ustadz kok celana pendek gitu kan. Akhirnya di caption, not itu pakai knee band. Saya menutup lutut pakai kayak ikat lutut gitu. Jadi tetap ketutup. Ini pakai knee band loh ya, ditutup di pakai yang agak kayak ketat gitu. Cuman warnanya warna kulit. Kenapa tuh harus pakai celana pendek? Ya aja main papan pakai celana panjang, jeans pula gitu kan. Kan jadi bid'ah gitu kan. Gimana saya mau deketin teman-teman surfing, sementara saya dianggap ahli bid'ah dalam mazhab surfing. Kecuali saya pakai shortboard yang emang dia lebih modern, sehingga saya bisa pakai wetsuit gitu kan, pakaian kayak nyelam gitu yang panjang. Tapi kebenaran karena emang masih belajar, biar lebih gampang pakainya yang longboard, selong mungkin. Kalau bisa 10 meter gitu kan, selong mungkin biar lebih stabil kan, makin long, makin lebar, makin tebal kan makin stabil tuh. Walaupun berat sih kalau kena lumayan gitu. Ngambil yang paling long, makin bold. Sehingga mazhabnya itu makin kayak, wah single fins or die gitu kan. Satu fin atau gak usah sama sekali deh, gak usah pakai fins gitu. Akhirnya ngikutin mazhab teman-teman yang emang mereka punya prinsip bahwa kalau long itu celananya pendek Ustadz, bajunya geleber gitu Ustadz, terus kayak gitu-gitu. Oh ada yang gitu-gitu ya? Iya ya Ustadz, ya udah deh biar saya nggak diahliin bid'ah, biar bisa dekat sama mereka, ngobrol santai. Ya udah pakai celana pendek, cuman biar nggak jadi syubhat, ditutup lututnya. Ini namanya mentabayun sendiri sebelum dipertanyakan oleh orang lain. Ada yang kayak gitu, ada juga yang kayak misalnya kita lagi ke satu wilayah yang mereka baca Qur'annya itu kalau sholat bismillahnya dijaharkan. Ada yang mazhab jahar, ada yang enggak. Kalau saya kan ngambil mazhab yang sir, tapi baca cuman enggak dijaharkan. Nah pas lagi di sana kita bisa jelasin, maaf ya saya mungkin baca cuman sir gitu. Biar orang, lah Al-Fatihah enggak pakai bismillah. Nah diperjelas. Kalau perlu bismillahnya yang biasa, bismillahirrahmanirrahim. Kali ini bismillahirrahmanirrahim. Enggak pakai irama tapi jelas gitu. Supaya orang lain, oh ya tenang deh kalau gitu. Jadi kita kayak tabayun sendiri, itu perlu. Apa dalilnya Ustadz? Nabi pernah kayak gitu. Nabi suatu malam lagi nganterin istrinya pulang. Karena dari masjid, Nabi enggak nginep di rumah istri yang itu. Cuman dianterin pulang. Pas lewat di sebuah lorong kayak gang gitu yang agak-agak remang-remang. Nabi berdua dengan cewek, lagi nganterin cewek ini pulang. Dari itu berlah istri beliau. Tiba-tiba lewat sahabat ngelihat Nabi sama cewek, langsung mereka mempercepat langkahnya. Nabi, pergi aja. Pergi aja mereka, dipanggil sama Nabi. Sebentar kata Nabi. Kenapa ya Rasulullah? Ini adalah Sofia istriku, kata Nabi. Ini adalah Sofia istriku. Kata sahabat, ya Rasulullah gak mungkin kami berburuk sangka kepadamu. Kata Nabi apa? Inna syaitan yajri majrad dam. Setan itu mengalir di dalam aliran darah kalian. Maksudnya apa? Dia tahu banget yang kalian rasain. Mungkin sekarang kalian gak akan ada apa-apa. Nabi sama cewek, pergi aja gak usah dipikirin. Udah disimpan. Besok ada yang ngomongin atau ngelihat sekali lagi. Bener ya kayaknya semalam yang kita lihat. Nah jadi gitu tuh. Daripada jadi omongan, maka Nabi langsung tabayun. Sebentar. Ini Sofia istriku kata Nabi. Oh iya berarti udah gak ada fitnah. Ini namanya tabayun langsung. Kadang kita sebagai objeknya yang harus aktif. Kalau kita lihat sikap kita, postingan kita, ucapan kita, teks kita, caption kita tuh bisa mengundang salah paham orang yang membaca. Dan itu kan banyak. Tulisan-tulisan yang kalau orang baca salah paham. Kenapa salah paham? Karena mungkin memang tulisannya agak-agak multitafsir. Maka butuh kayak footnote-nya, butuh penjelasannya, butuh apanya. Itu namanya tabayun. Jangan tunggu orangnya, jangan suuzon dong tabayun dulu. Kalau emang yang kita lakukan emang akan muncul potensi salah paham, kita aja yang langsung tabayun. Termasuk kayak lagi lagi bikin event, saya beberapa kali bikin event, muhasabahnya pakai back sound. Saya udah minta fatwa, saya tanya Ustadz Abu Somad, Ustadz, saya muhasabah pakai back sound, boleh nggak Ustadz? Di dalam masjid atau di luar? Di luar, boleh. Tanya ke yang lebih senior lagi, namanya Bang Zikri, kakak kelas saya namanya Dr. Awalu Zikri, dokter di bidang fikih. Berarti beliau kan lebih ini lagi ilmunya. Bang,
saya pakai backsound tapi di luar masjid, di gedung gitu pas muhasabah. Boleh enggak? Doa itu ibadah mutlak kata beliau. Arti ibadah mutlak tidak terkait dengan cara tertentu, maka boleh selama backsoundnya tidak berlebihan. Kalau backsoundnya mungkin yang lebih kencang daripada doa mungkin ya agak-agak gimana gitu kan ya. Terus pakai, dulu kan jarang ada tabligh akbar pakai flashlight ya. Terus kita bikin tabligh akbar beberapa kali pakai flashlight. Pas bagian apa? Pas bagian lagu Indonesia Pusaka. Pakailah flashlight. Mulai dihujat nih, dihujatnya apa? Kajian kok kayak apa gitu kan ya. Kayak ikut agama lain atau apa gitu. Kayak pakai lilin atau apa gitu. Oke, saya yang salah, lupa tabayun. Alhamdulillah, bukan alhamdulillah ya. Qadarullahnya, sekarang banyak para habaib, Masya Allah, mereka selawatan juga di acara crowd event gitu pakai flashlight kan. Ada Habib siapa gitu, yuk kita selawatan, nyalain flashlightnya. Buat apa sih? Buat lebih semarak, lebih semangat gitu. Termasuk Ustaz Abu Somad juga bikin pakai flashlight. Karena saya juga ngomong sama Ustaz Abu Somad kan sering kontak-kontakan. Ustaz saya pakai flashlight loh dan dituduh gini-gini. Kata Ustaz Abu Somad, kita bikin komunitas yuk. Komunitas apa? Komunitas korban tahzir kata beliau. Karena kayak saling curhat-curhat gitu. Oh iya Ustaz, maksudnya nggak apa-apa selama itu bukan di dalam masjid. Akhirnya besok-besok kalau saya bikin event, saya jelasin ini di luar masjid ya gitu. Ini enggak di apa, ini di gedung ya. Ini kenapa saya bikin 2 event, satu di masjid, satu di luar masjid? Karena emang ada kondisi yang memang beberapa teman-teman yang mungkin baru belajar, pengen nyaman dalam taklim itu butuh dipancing dengan sesuatu yang gimmick. Sehingga kita bikin, jangan sampai kita lakukan itu di masjid, akhirnya di luar masjid. Jadi tetap semua dapat menunya deh, yang udah medium dapat menu medium, yang udah bold dapat menu bold, menu bold. Yang masih light dapat menu light, bertahap, setiap orang berproses. Kalau yang pengen bold, datang aja ke Al-Latif pas kajian tarbiyah saya. Teman-teman pemuda aja tahu gimana boldnya kajian kita tentang masalah pergerakan. Itu bold banget, pasti akan bosan. Kalau yang di sini medium, ada yang lebih light lagi, ada. Dan makanya sekarang saya agak sedikit ditambah-tambahin. Yang dulu mungkin entertainnya lebih banyak, gaming yang lebih banyak, sekarang naikin level dikit. Kayak gitu-gitu kan, ini proses dalam dakwah. Tapi harus tabayun supaya tidak jadi syubhat, jadi salah faham. Kadang-kadang lupa tabayun, namanya juga fattaqullaha mastata'tum, semampu kalian, semampu kita aja. Jadi 3. 1, cari celah. 2, apa tadi teh? Mengingat kebaikan. 3, kita sebagai objeknya yang kalau bisa menjelaskan supaya tidak terjadi salah paham. Ini aja yang mungkin saya bisa share tentang berbaik sangka. Karena berbaik sangka ini adalah salah satu modal penting kalau kita mau membangun sosial yang yang nyaman, masyarakat yang nyaman, hubungan pertemanan yang nyaman, keluarga yang nyaman. Salah satunya adalah dengan berbaik sangka.